Video sih. Ikatan Guru Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-13 dengan ini resmi kami buka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua bisa mengenai apa yang disampaikan oleh Bapak Mulyanihara. Lanjut kita acara selanjutnya, produk presentasi dari sponsor Pandi yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Yudo Judika Hiro. Undangan dan saudara kita pada hari ini. Nah, kita mulai dengan pantun dulu ya Ibu Bapak sekalian supaya cerah. Pagi ini cerah sekali. Pandi hadir izin berbagi. cakep, IGI mantap sekali. cakep. Mari berkolaborasi untuk negeri. Oke. Nah jadi Ibu Bapak sekalian, Pandi itu kerjaannya adalah ngurusin.id. Jadi kalau Ibu Bapak sekolahnya ada sch.id, itu pasti lewat mesin kami. Jadi tugas kami adalah supaya ketika masyarakat atau anak didik, murid-murid Ibu Bapak sekalian sedang mengakses sch.id, itu nanti harus dijamin bahwa itu bisa keluar kontennya dan sebagainya. Kami berdiri tahun 2006 dan mendapat amanat untuk mengelola .id sejak tahun itu. Jadi sudah panjang perjalanan kami dari 2006 sampai 2022, sudah lebih dari 15 tahun. Dan kalau kita lihat Ibu Bapak sekalian, pengguna internet di Indonesia itu luar biasa banyak. Jadi meskipun negara kita ini disebut negara berkembang, tetapi pengguna internetnya luar biasa. Ibu Bapak bisa melihat murid Ibu Bapak sekalian sehari itu kalau nggak ke TikTok nggak enak. Jadi kita bisa melihat bahwa dulu nenek moyang kita budayanya budaya lisan, lalu kemudian kita mencoba mengubah untuk pelan-pelan menjadi budaya tulisan dengan menulis berbagai buku, berbagai tulisan dan sebagainya. Tetapi sekarang dengan hadirnya TikTok dan sebagainya, diajak kembali ke budaya lisan kembali. Jadi mereka tidak menulis, tetapi mereka merekam lewat video. Penandatanganan MOU antara Ikatan Guru Indonesia dengan Pandi. Silakan Pak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Sukses buat Pandi dan sukses terus buat Ikatan Guru Indonesia. Lanjut dengan foto bersama. Silakan berfoto bersama terlebih dahulu. Cukup? Oke. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat Pandi dan Ikatan Guru Indonesia. Terima kasih. Kami silakan kembali ke tempat. Mau ngapain ini? Assalamualaikum, selamat datang. Datang kami ucapkan kepada Mbak Stafnes. Karena narasumber kita sudah ada di tengah-tengah kita dan moderator sudah ada bersama kita, didampingi oleh Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia. Mari kita mulai acara talk show Bangkit Bersama Bergerak Berdampak dengan narasumber Mbak Sanahas dan moderator Bang Muslek. Kang Muslek, saya serahkan kepada Anda. Tepuk tangan buat narasumber kita. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Katulistiwa, Bapak saya diketahui Mas Anas. Memang banyak yang nggak percaya sama saya. Kalau manggil saya cukup muncul, karena kalau manggil Michael terlalu bagus ya. Iya. Oke, kalau Bapak Ibu pernah melihat saya di beberapa layar kaca sebelum ada set top box ya. Kalau sekarang udah diacak Pak, jadi harus pakai set top box. Dulu saya pernah membawakan acara juga bareng Mbak Sanas. Kemudian saya pernah bawain acara Demokrasi Metro TV. Saya juga membawakan acara bersama Pak Butet di Sentilan-Sentilun. Saya pernah ini karena tak kenal maka tak sayang ya. Jadi biar mengingat lagi, saya pernah membawakan acara KDI Kontes Dangdut Indonesia di MNC. Dan banyak sekali pernah membawakan beberapa film, ada 8 judul layar lebar. Keren bukan? Top. Saking lebarnya susah ditonton Pak. Iya, saya pikir yang keren itu cuma sinetron ya. Ternyata ada yang lebih keren dari Ikatan Cinta, yaitu Ikatan Guru Indonesia. Luar biasa. Namun dia mau ikutan masuk nggak? Kenapa? Mau ikutan masuk nggak ke ini? Boleh, saya lagi nunggu seragam. Tadi badan saya udah diukur, nggak tahu itu mengukur baju apa posyandu. Tapi yang pasti wajah pendidikan kita semakin membanggakan ya. Karena saya melihat wajah-wajah optimis dari guru ini mencerminkan bahwa negara ini makin besar. Kenapa saya bilang bahwa guru ini adalah aktor bagi bangsa ini untuk kemajuan dan peradaban. Bayangkan dunia tanpa guru, maka tidak akan ada presiden, maka tidak akan ada menteri yang mengambil kebijakan dan menguntungkan bagi rakyatnya. Saya kira ini adalah semua peran guru. Pak, Bu, saya berterima kasih walaupun Bapak Ibu bukan guru saya, tapi Bapak Ibu adalah guru buat bangsa ini dan buat anak-anak saya. Ya, tapi tidak sampai di situ saja. Kendala yang dihadapi tentunya banyak Pak, terutama di era digital. Saya kemarin ke salah satu sekolah, bahkan saya spill di salah satu akun di TikTok yang kedapatan bahwa seorang murid dihukum oleh gurunya karena gara-gara dia terpengaruh oleh digital. Ketika ditanya oleh gurunya, coba Andri kamu jawab ini, lalu dia jawab, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ini mungkin dialami oleh para guru di sini, tapi saya yakin semua bisa dihadapi, semua bisa dieliminir, semua bisa direkatkan melalui Ikatan Guru Indonesia. Bagaimana kita mendidik anak bangsa untuk lebih baik. Pertama buat Ikatan Guru Indonesia. Nah, kemarin itu kita menghadapi beberapa tahun selama pandemi, kita belajar dari rumah Bapak Ibu. Itu akhirnya juga ada semacam degradasi cara mendidik anak dari gurunya kepada anak didik. Yang biasanya bertatap muka, dia menghadapi layar laptop ataupun handphone. Suatu pagi saya melihat anak saya lagi hormat sama handphone. Saya tanya, nak, kamu ngapain? Saya lagi upacara bendera Pak. Ternyata pengaruh-pengaruh itu ada. Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah bagi anak, ketika jam pelajaran sudah usai, handphone masih di tangan, yang terjadi dia main game. Main game terlalu banyak ya. Bahkan orang itu main bola, kepalanya atau badannya yang keringetan. Anak-anak jempolnya yang keringetan Pak. Karena main bolanya pakai jari, pakai jempol. Ya. Lalu bukan cuma sampai di situ. Anaknya yang main bola, orang tuanya lebih keringetan karena harus membayar kuota lebih. Ini mengkhawatirkan sekali. Tapi saya waktu zaman SMA, saya ini termasuk murid yang ya kalau ada Kak Seto di sini saya boleh menyebut bahwa Kak Seto ini anak yang bandel menurut saya. Saya agak ringan lah. Kalau teman-teman saya itu bajunya dikeluarin, ya kan, saya dimasukin Pak, dimasukin ke tas. Terus saya kabur. Ini menjadi tantangan saya kira buat para guru menghadapi kaum milenial zaman sekarang.
berbeda dulu dan sekarang. Ini juga nanti akan menjadi pokok pembahasan kita dengan para narasumber. Bagaimana menghadapi situasi pendidikan dahulu dan sekarang. Karakter anak-anak sekarang itu mudah tersinggung, mudah marah, tidak mau dihakimi. Jadi ini juga menjadi salah satu pokok pembahasan kita. Saya diminta untuk secara komedi, tapi saya lebih banyak ceramah sebetulnya di sini. Tapi nggak apa-apa, ini memberikan ruang buat saya untuk tetap berpikir. Walaupun ruangan ini kecil ya, seperti gaji guru honorer ya, tapi cita-cita kita sangat besar, saya yakin. Ya, disinilah peran guru sesungguhnya yang kita butuhkan. Ya, itu saja saya kira karena waktu kita sangat terbatas dan kita harus berbincang-bincang dengan para narasumber. Apa saja sih yang akan kita bicarakan di era digitalisasi ini? Peran guru menurut pandangan para tokoh. Beri tepuk tangan untuk para narasumber yang sudah ada di sini. Ya, tentunya juga Pak Danang Jadwal selaku Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk kita berbincang-bincang di sini. Kita akan sama-sama menyimak dan izinkan saya selaku host dan moderator untuk menggawangi perbincangan pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu, kita akan memperkenalkan masing-masing dari para narasumber yang hadir. Seperti pesan Ketua Umum, acara ini kita buat sangat light, sangat santai. Jadi kita tidak perlu tegang-tegang karena saya yakin kemarin Bapak Ibu juga sudah mengikuti sesi yang tegang, Bu ya. Oke, saya kira sekarang waktunya untuk melepas dan juga melemaskan otot-otot kita. Nah, kita ini yang pertama kita akan perkenalkan Pak William Rahaditama. Tepuk tangan dulu buat Pak William. Beliau adalah Chief Business and Innovation Officer (CBO) dari yang memfasilitasi 167.000 guru di aplikasinya. Tepuk tangan dong. Dan juga ada 2.800 sekolah yang difasilitasi platform yang Pak William kelola ini. Jadi nanti kita akan bertanya-tanya mana fungsi daripada aplikasi ini terhadap guru-guru dan apa saja yang bisa membangun bangsa melalui aplikasi ini. Baik, selamat datang Pak William. Selamat datang Pak. Oke, dulu saya mudanya muka saya begini loh. Iya. Karena keseringan main di rel kereta api jadi berubah kesampok lama-lama tipis. Oke, selanjutnya kita tidak perlu berpanjang dan ini ada salah seorang yang luar biasa famous ya, sudah kita kenal banyak dan jauh sebelum mungkin sebelum Bapak Ibu menjadi guru beliau sudah terkenal. Mbak Sarna Sak ini. Ya, Mbak Sarna juga seorang aktivis. Kalau nggak salah ini lulusan Fakultas Teknik Sipil UI ya. Oke. Ini lulusan Fakultas Teknik Sipil UI, kemudian beliau aktif di lembaga-lembaga sosial internasional, ada ILO, EPIC, UNICEF dan lain-lain. Kemudian menulis buku, pengajar sekolah komunikasi, pekerja sosial untuk wanita dan anak. Tepuk tangan buat Sarna Sak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ini anak-anak muda yang ngurusin guru kayak begini hebat ya Prof. Hebat. Ya kan Kak? Betul. Hebat banget. Gua mau sebelum ke Prof. Boleh, apa-apa, silakan. Gua masih muda, masih udah punya pikiran untuk mensejahterakan kehidupan guru melalui aplikasi. Karena apa? Karena itu tugas kita bersama. Sebentar. Ini sebentar, saya merasa terancam. Takut ambil ya? Jadi mau udah Enggak apa-apa. Namun seorang Sarna Sak ini memang kan seorang host juga, dia entertainer. Jadi naluri untuk bertanya itu tinggi ya. Soalnya baca CV yang tadi. Betul. Ini sih umurnya berapa coba Kak? Umurnya berapa, William? Enggak apa-apa, kita proyek ya. Umurnya 31 punya pikiran itu orang mau bikin startup yang lain. Iya, betul. Hebat banget. Nah, itu dia. Berapa pokok? Nah, ini ada lagi
Dr. Insinyur Komariatus Solihah, AMD, waduh ini banyak, HIP, ST, MDes, IPU, ASEAN, Prof ini adalah peraih muri untuk apa Prof? Profesor termuda. Beliau juga seorang guru besar di Universitas Brawijaya Malang. Selamat datang Prof. Terima kasih. Guru besar orang kecil. Guru besar orangnya kecil. Dan bisa menjadi profesor termuda ekonomi karena seluruh bapak dan ibu guru di Indonesia. Terima kasih. Luar biasa. Ridho dan Pak Istri Bapak dan Ibu untuk kemajuan anak didik kita seluruh Indonesia. Dan salah satu mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru semua merupakan ladang amal jariah dan tetap istiqomah untuk mencerdaskan anak bangsa. Mudah-mudahan panjenengan semua sehat walafiat. Terima kasih Kak Sana sini dulu idola saya. Sekarang terima kasih para panitia Pak Ketum. Selamat ulang tahun hari Guru Indonesia yang ke-13. Terima kasih karena saya dipertemukan takdir dengan orang-orang hebat. Terima kasih sekali termasuk Kak Sana. Ada yang paling ganteng Pak Ketum dan seluruh kita semua adalah hebat. Kita berikan tepuk tangan. Betul sekali. Terima kasih. Itu dia Prof yang sudah memberikan gambaran. Anaknya Prof? Anak saya dua. Gimana? Yang satu sudah kuliah semester 3 Fakultas Kedokteran Mobil Kapindo. Wah, luar biasa. Anak saya yang kedua SD kelas 5 laki-laki. Jadi yang lain pada nungguin kan. Prof tadi saya dengar bisik-bisik di belakang, anak saya tidak kuliah, bisa nggak dijodohin? Saya nanti ke sana saja. Baik, di sini juga kita berterima kasih untuk pendiri Ikatan Guru Indonesia, Bapak Opung. Ya, terima kasih Pak Opung selaku pendiri Ikatan Guru Indonesia. Ya, oke. Ini sebetulnya tema kita ringan-ringan saja. Bagaimana sih peran guru di mata para tokoh? Nah, ini ada flashback sana saya mungkin. Kita akan berbicara bagaimana sih zaman kita sekolah sekarang dengan pendidikan masa kini. Pertama mungkin saya akan beri kesempatan kepada Sana dulu deh. Iya, oke. Bagaimana nih? Baik, Bapak izin ya Pak semuanya. Baik, terima kasih. Berdiri. Boleh diri dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam hari. Saya Ya. Cek. Nah, Saya Syekh Ashab, murid dari para guru hebat, dan terima kasih sudah berjumpa dengan para guru hebat yang ada di hadapan saya. Sungguh luar biasa karena kayak pulang ke keluarga gitu ya. Masuk ke lingkungan ini walaupun guru tapi lihat aja tingkah lakunya kayak anak-anak semua. Ceramah, ceramah, ngomong ini pasti karena apa? Karena kita lagi menikmati kita menjadi kita, betul apa enggak? Iya. Karena selama ini Bapak Ibu dituntut untuk menjadi teladan. Maka pada saat kita kumpul sama-sama begini langsung kayaknya gitu ya. Langsung berbagi kebahagiaan, berbagi kepercayaan diri, berbagi ketawa-ketawa gitu kan. Nah itu adalah yang ingin saya sampaikan sebagai awal Kang kepada Bapak Ibu semua. Pak, Bu, walaupun tuntutan untuk menjadi teladan itu tinggi banget, apalagi sekarang lagi pusing kurikulum mereka ya. Biasa. Tetap mesti bahagia.
ya tetap mesti bahagia. Gak ada orang yang bertanggung jawab atas kebahagiaan Bapak Ibu kecuali Anda sendiri. Karena kalau Anda tidak memiliki jiwa yang bahagia, maka kalau ada perubahan apapun pasti akan mukanya kusut. Nanti anak-anak melihat wajah kusut itu. Jadi yang pertama adalah begini. Ini penelitian ya, bahwa orang itu kalau belum pintar nggak apa-apa. Selama dia rajin pulang-pulang, jamin pasti dia pintar. Kalau orang belum ahli, nggak usah takut ya. Latihan terus, lama-lama jago. Tapi kalau tidak punya karakter, nggak ada obatnya. Kalau misalnya Anda sebagai guru, itu jaminan nanti pada saat hari kebangkitan, Anda tuh barisnya di depan saya, di depan akar, di depan belakang kita kan, belakang, iya. Yang ini tuh di depan semua, karena Anda memang mempunyai makom, guru, pendidik, punya makom tuh lebih baik dari yang lain. Gak akan ada orang hebat kalau gak diasuh oleh guru yang hebat. Oke, sekarang handphonenya dipakai buat nyatet ya. Saya kasih infonya supaya bahagia. Mau apa enggak? Mau. Tulis mesti 4E buat bahagia. Ulang. Ini kayak di kelas. Apa? E yang pertama adalah easy. Pakai bahasa Inggris ya, ada yang saya terjemahkan. Easy. Kalau melakukan sesuatu yang gampang dulu, easy. Karena misalnya begini, Bapak Ibu bisa jadi dokter enggak? Bisa. Gampang enggak? Susah. Bisa jadi penyiar nggak di depan TV kamera, terus mukanya yang nonton nggak kelihatan, tapi kita tahu di balik kamera itu banyak pasang mata yang akan menyaksikan kita akan grogi kalau lagi ngomong. Easy ya? Enggak. Begitu juga mungkin saya tidak gampang ada di posisi Bapak Ibu. Oke? Jadi kalau melakukan kunci pertama untuk mental kita sehat ketika melakukan misi jiwa kita masing-masing. Kan kita ini makhluk spiritual, setuju ya? Kemarin kita nggak ada. Sekarang kita ditugasi jadi manusia. Besok kita nggak ada lagi. Jadi makhluk spiritual lagi. Jadi sakti kelas. Jadi langsung. Artinya masing-masing dari kita ada tugasnya melakukan misi jiwanya masing-masing dan gak mungkin tertukar. Kalau misi jiwanya sebagai penyanyi pasti udah dikasih perangkat melaksanakan misi jiwa itu dengan suaranya gak fales. Setuju ya? Jadi Bapak Ibu kalau suaranya fales percaya Anda bukan penyanyi. Yang pertama adalah easy. Ngelakuinnya gampang banget. Kedua adalah enjoy. Ketika melaksanakan, Anda menikmati sekali pekerjaan itu. Jadi kayak gini, udah bel pulang. Begitu. Kalau nggak enjoy, Anda cuma bahagia pas weekend aja. Bener kan? Asik nih. Besok weekend. Kalau udah Senin jadi astagfirullahaladzim. Kiamat mah emang udah deketnya cepet banget waktu gitu. Jadi kalau Senin itu udah gak bahagia. Jadi untuk menjadi guru yang hebat, supaya Anda di hati murid Anda, guru di hati itu mesti sehat, kita jiwanya mesti sehat. Easy, enjoy, menikmati ya artinya. Yang ketiga adalah excellent, sempurna banget dia kerjain itu.
Baik, punten, bapaknya saha namanya, siapa namanya? Makmul. Guru apa? IPS. Jadi ketika saya menjelaskan mengenai pelajaran sosial, sampai ada kalimat yang begini nih. Wah Syahnas, kamu makmul banget ya. Artinya itu udah excellent tuh makmul kerjain. Makmul banget. Jadi kita mesti mengerjakannya itu excellent. Karena gampang dan menikmati pasti excellent kan hasilnya. Dan yang terakhir adalah EARN. Anda mendapatkan hasil dari itu. Rezeki itu tidak selalu nominal ya Bapak Ibu, punten ya. Yang lain teman-teman kita meninggal karena COVID, kita masih ada. Yang lain udah susah makan, tapi masih ada kita makanan di meja. Jadi Anda menghasilkan nama baik, gaji. Jadi jangan berpikir tentang uangnya mesti banyak. Karena kalau kita bekerja, yang dikejar uang, insya Allah gak kaya-kaya. Pegang omongan saya. Tetapi ketika kita bekerja, melakukan misi jiwa kita, karena hanya ingin menyelesaikan tugas di dunia ini, maka segala akan dimudahkan. Itu harus bekerja seperti itu. Tidak ada yang namanya zaman kita kan jujur yang para senior mungkin tidak ada yang namanya in the HP. Tapi ya komunikasi sangat bagus. Sekarang dengan digital komunikasinya malah tidak bagus. Kenapa? Merasa temannya banyak di media, tapi faktanya nol temannya. Lalu sesama sebelah kamar itu WA. Ayo kita mengumpul makan. Dunia semakin ya. Jadi mohon maaf, ada digital itu ada segi positifnya dan ada segi negatifnya. Tinggal kita pinter-pinternya saja. Mau lihat drakor 24 jam nggak selesai. Kita sendiri yang harus begitu. Jadi mohon bisa manajemen waktu. Ya, poinnya Bapak dan Ibu guru. Pelaporan untuk sertifikasi guru itu membuat aku pusing. Belum nanti kalau ke sekolah merdeka, modul P5, kemudian modul pembelajaran, kemudian apa itu praktek baik, itu se-Indonesia Raya pokoknya. Terus bagaimana? Belum suamiku kok, belum anakku. Terus piye? Begitu sekarang. Nah, itu tadi. Kalau Allah sudah maaf, kalau Tuhan semesta alam sudah menciptakan menjadi takdir yang menjadi guru, maka jadikan guru itu jalan menuju ke Tuhan dengan surganya. Tidak terbatas. Terima kasih. Berikutnya yang kedua Bapak. Kalau kaya raya itu bisa kaya, bisa masuk surga lewat banyaknya dia bersedekah dari uangnya. Lah guru mana ada? Makanya apa? Guru adalah meninggalkan karya. Misal Komariatus Sholihah, profesor termuda ekonomi. Saya yakin generasi kelima sudah tidak kenal itu siapa Komariatus Sholihah. Makanya untuk bisa dikenal tinggalkan karya. Dan itu adalah ketika kita sudah in the balon, sudah in the tanah, kan seperti dalam. Sudah profesor, sebentar lagi itu nyosor. Profesor nyosor. Nah, karena itu sudah kodratnya dari profesor terus kemudian nyosor. Ketika saya sudah indelosor, sudah jadi tanah, semua orang sudah melupakan. Biar itu setiap saat kayak tabungan gitu, klunting. Nah, klunting apa itu? Buku dibaca orang lain, jurnal dibaca orang lain. Terima kasih kemarin untuk IGI semua ada one guru, one book. Kita berikan aplaus untuk semuanya. Masya Allah. Saya tunggu karya-karyanya lebih banyak. Pak bilang begitu emang perkaryanya banyak. Oh banyak.
semua atas waktunya. Demikian mohon ridhonya agar ilmunya ini bermanfaat bagi kita. Selanjutnya Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Profesor Marwatus Salihah yang indah kita lanjutkan ya. Jadi kebanyakan indahnya nih, luar biasa ilmu yang sangat bermanfaat saya kira. Oke, baik, saya tidak akan mengulas karena sekarang giliran saya manggilnya Om apa? Kayaknya nggak enak manggil Bapak nih, muda sekali ya. Willy, oke. Kita persilakan Willy untuk memaparkan apa sih dan bagaimana pendidikan di Indonesia, dan mungkin berkaitan dengan platform yang tentunya juga saling terkait. Silakan, Bang Willy. Terima kasih, Bang Musle. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum saya kelupaan menyampaikan panjang lebar ya Bapak Ibu. Tadi Prof. Kokom kan bilang ada program IG ya, One Guru One Book. Tambah satu lagi Prof, One Guru One Book One Account di aplikasi Guru Inovasi. Jadi dalam rangka hari ulang tahun guru dan hari ulang tahun ini, sekaligus jualan dikit, kami memberikan akses gratis ke seluruh Bapak Ibu di dalam video online course kami yang ada di Guru Inovasi.id. Jadi nanti caranya, kan memang di sana ada sekitar 200 video yang bisa Bapak Ibu tonton. Ada juga kalau mau download RPP, kemudian berbagai macam dokumen yang Bapak Ibu butuhkan. Di sana ada yang terbuka gratis, ada yang berbayar. Nah ini rahasianya untuk para pengurus ini. Untuk yang berbayar, Bapak Ibu bisa kami berikan kode unik ya. Nama kodenya itu HUT-IG, HUT-IG ya. HUT-IG. Nanti bisa masuk dan Bapak Ibu nanti bisa gratis, nggak perlu bayar. Ya, itu kodenya ya. Silakan masuk ke platform HUT-IG. Bebas Pak, mau besar kecil nggak ada masalah. HUT-IGI ya. Nanti silakan buka platformnya Guru Inovasi.id. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih banyak atas kesempatannya kami dari Guru Inovasi.id diizinkan untuk menyampaikan di sini. Sebenarnya Bapak CEO kami, Pak Dr. Zulfikar Alaimuddin ingin juga hadir dan menyampaikan di sini. Namun hari ini kita ada sesi pelatihan juga dengan sekolah di Jakarta ini. Dan salam hangat dari beliau kepada seluruh Bapak Ibu semua dari IGI dan juga kepada Pak Dana. Di sisi lain, saya sendiri secara personal juga merasa kembali ke keluarga ini sebenarnya Bapak Ibu. Saya ini berasal dari Provinsi Jambi. Ada Bapak Ibu IGI Jambi. Wah, luar biasa sekali. Bapak dan Ibu saya itu guru. Dan kebetulan lagi Bapak dan Ibu saya ini adalah anggota IGI dan pengurus IGI. Bapak saya almarhum bulan April lalu meninggal. Beliau sebelumnya adalah Dewan Pakar IGI di Kabupaten Merangin. Di sini saya lihat Pak Rasmul ini ketuanya. Ya kan, saya ingat ini Bapak Ibu. Dan ibu saya juga Ibu Fatimah Wafa adalah bendahara di IGI Merangin. Jadi merasa kembali ke keluarga sendiri ini namanya Bapak Ibu. Sangat hormat dan saya merasa sangat apresiasi sekali bisa berada di depan Bapak Ibu semua. IGI dan Guru Inovatif ini kami biasa menyingkatnya jadi GI. Jadi ada IGI, ada GI ya kan. Jadi bisa kita tukar Ikatan Guru Indonesia atau Ikatan Guru Inovatif sama-sama ini ya. Baik. Tadi kan saya juga dipertanyakan kenapa sih anak muda mau membangun startup pendidikan gitu ya Pak Isla ya Bu Sanas dan apa ya Mbak ya luar biasa. Soalnya idol ibu saya, jadi saya pikir murah. Ya begitu ya. Jadi kenapa ingin membangun startup pendidikan kami anak muda ini? Sebelumnya saya pribadi udah terjun di dunia SDM Bapak Ibu sejak 10 tahun yang lalu, sejak lulus kuliah. Waktu itu kami pergi ke pelosok-pelosok, ke kampung-kampung, ke desa-desa menemui masyarakat gitu kan. Kami membuat program bersama. Selain itu juga ada program yang kita lakukan dengan perusahaan-perusahaan yang punya buruh pabrik ribuan seperti itu. Kami melihat SDM bangsa kita ini kok
sangat tertinggal gitu ya. Dari segi kualitas pekerjaan, gitu kan, berada di level rendahan, belum lagi banyak masyarakat di pedesaan itu belum maju, belum unggul. Kami percaya bahwa tolak ukur kemajuan bangsa itu adalah pendidikan. Dan pendidikan ini tolak ukurnya adalah kemajuan SDM-nya. Lalu kenapa guru? Kenapa bukan siswa dan yang lain-lain? Sebelum kita masuk ke guru, sebenarnya kita lihat dulu kondisi pendidikannya, Bapak Ibu. Mungkin kita semua sudah tahu kondisi pendidikan kita berada di nomor 10 dari 14 negara berkembang, 5 terbawah. Kemudian skor PISA, ya, skor PISA siswa kita. PISA ini skor standar internasional untuk mengukur kemampuan matematika, kemampuan bahasa dan sains seperti itu, literasi dan numerasi. Itu berada nomor 74 dari 80 negara. Jadi berada di 6 terbawah. Kami juga melihat data tahun 2019 uji kompetensi guru itu yang lolos atau yang masuk dalam kriteria kompeten itu hanya 30%-nya saja. 70%-nya dinyatakan tidak kompeten. Nah akhirnya kami merasa ini perlu dibikin lebih masif lagi nih program-program pengembangan kompetensi guru. Pemerintah sudah melakukan pekerjaannya masing-masing, dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah memberikan pelatihan peningkatan kompetensi untuk para guru. Organisasi profesi seperti IGI tentu juga sudah punya berbagai macam program, ya kan, untuk mengakomodir bagaimana pengembangan kompetensi guru. Kami pun juga tidak ingin tertinggal, karena seperti yang tadi ditanyai oleh Ibu Sangnas, kenapa sih? Karena ini tugas kita bersama. Kami sebagai anak muda merasa kalau kami mampu, kami punya kelompok yang mengerti tentang digital, ya kita akan ikut terlibat juga. Guru di Indonesia sangat banyak ya Bapak Ibu. Data yang kami lihat terakhir ada 4 juta ya yang dibawa Kementerian Pendidikan, dan ada sekitar 1 juta yang dibawa Kementerian Agama atau guru-guru madrasah. Jadi ada 5 juta lebih guru kita yang ada di Indonesia. Gimana kalau itu hanya 1-2 pihak doang yang berperan? Kami juga ingin ikut berperan. Dan alhamdulillah dengan menggunakan teknologi itu bisa lebih masif. Tahun 2019 kami guru inovatif dengan Havex kita keliling ke lebih dari 50 kota seluruh Indonesia. Offline, 2019 masih offline ya Pak, kita belum terbiasa online kan sebelum pandemi. Dari 50 kota itu kami bertemu dengan kurang lebih 9.000 guru. Bekerja sama dengan dinas, dengan pemerintah, bupati seperti itu. 9.000 guru. Wah, ini 9.000 dari 5 juta itu 0,0 berapa persen ya? Nggak bisa ini. Akhirnya kami berpikir, gimana kalau kita buat sebuah platform? Pada saat kita proses berpikir membuat sebuah platform, kami udah merekam itu Pak, modul-modul dalam bentuk video udah kita rekam, udah kita siapkan platformnya. Terus pandemi 2020, ya kan? Pada saat pandemi itu kami termasuk yang awal-awal membuat pelatihan Zoom untuk guru. Hingga akhirnya sekarang tahun 2022 saat ini yang ada di platform ada 167.000 guru. Tadi saya tanya kepada berapa sih anggota IGI Pak? Kurang lebih 169.000. Jadi mirip-mirip anggota IGI dan yang ada di dalam platform. Cuma mungkin bedanya di platform kami nggak semua anggota IGI nih. Jadi kami siap nih Bapak Ibu, 167.000 anggota IGI masuk ke platform semua, kami siap. Banyak Bu. Jadi di dalam platform ini nggak hanya guru bisa belajar ya Bapak Ibu. Modul-modul pelatihan yang diberikan itu tidak hanya tentang skill-skill pengajaran maupun skill-skill digital. Kita juga memberikan materi-materi tentang skill digital yang bisa Bapak Ibu pakai. Tapi juga Bapak Ibu guru bisa berkreasi di situ. Bisa merekam videonya sendiri dan mengupload sehingga bisa menjadi inspirasi bagi guru-guru yang lain. Dan bisa dapat uang juga. Ketika nanti menjadi guru kreator di dalam platform kita, platformnya dilihat banyak orang dan ada orang yang membeli, Bapak Ibu juga dapat uangnya seperti itu. Jadi bisa dapat penambahan pemasukan juga ini. Betul. Ini yang kami sedang launching biar sebelumnya terbatas Bapak Ibu tidak bisa masuk. Tahun 2022 ini kami buka ke seluruh Bapak Ibu bisa langsung bergabung sebagai kreator di platform kita. Caranya luar biasa sekali. Bapak Ibu bisa masuk di guru.id, nanti di sana bisa dilihat. Atau kalau
Iya, nomor K 0877 1756 5979. Ulang lagi ya, 0877 1756 5979. Nanti kami akan siap melayani pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang berkenaan dengan platform Gurimatik.id. Seperti itu. Mungkin seperti dulu, kemudian kita bisa diskusi lebih lanjut, tanya jawab. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. William yang di Guru.id sudah menyampaikan, sudah dicatat, nomornya sudah dicatat Pak, Bu. Oke, nanti kita akan tanya jawab. Selain Bapak Ibu bisa menghubungi langsung William melalui nomor handphone yang tadi disebutkan ya. Oke, memang untuk mengupayakan bagaimana murid ini menjadi berkualitas, banyak inovasi yang harus dilakukan. Seperti tadi Prof juga mengatakan bahwa adat dulu baru ilmu, bahwa adat itu menjadi sangat penting ketimbang ilmu. Ilmu tanpa adat juga tidak akan menjadi apa-apa. Namun antara adat, ilmu juga harus disertakan dengan bakat. Bakat itu harus dipupuk. Saya pernah ikut lomba pencarian bakat Bapak Ibu. Ikut lomba pencarian bakat 5 menit saya diam aja di panggung. 10 menit saya diam di panggung. Sampai dewan juri naik ke atas panggung. Mas, maaf ini udah 10 menit, ngapain lama-lama di panggung? Saya jawab, saya lagi nyari bakat saya Pak. Karena lomba nyari bakat kan, jadi saya nyari bakat saya. Nggak ketemu-ketemu. Jadi artinya bakat anak-anak kita juga harus kita ketahui melalui pendekatan-pendekatan. Saya banyak bercerita tadi dengan para guru, bagaimana seorang guru matematika melakukan pendekatan kepada anak muridnya agar menyukai pelajaran yang diberikan. Sebenarnya bukan pelajarannya, tapi bagaimana guru melakukan sebuah pendekatan kepada anak muridnya. Ini juga nanti kita akan tanya jawab sama Prof ataupun Mbak Sanas ataupun Mas William ya dalam hal ini. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab ini. Pak Danang, apa yang ingin disampaikan? Silakan kita berikan kesempatan untuk Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Bapak Danang Direktur. Silakan Pak Danang. Terima kasih Pak Menteri. Jadi Bapak Ibu teman-teman, kita sungguh luar biasa, alhamdulillah hari ini dapat pencerahan seperti adanya Bang Menteri. Jadi kita masih menunggu satu orang lagi. Kasarnas tadi, karena itu udah masak saya lagi selesai acara Menteri, dia langsung ke sini. Iya, jadi demikian. Oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Ketua Umum kita. Ya, mungkin sudah banyak yang disampaikan ya. Tapi tadi ada poin, ada satu narasumber lagi yang sedang mengkuwe, Kak Seto Mulyadi. Ini memang lebih dekat dengan anak-anak sebagai Kak Seto. Kita akan tanya jawab juga soal bagaimana sih kita melakukan pendekatan ini, terutama kepada guru-guru SD nih Bapak Ibu ya. Dan memang masa penting di Golden Age, apalagi PAUD, TK dan lain-lain. Ya, sekarang kita punya sesi pertanyaan. Berapa orang ini Pak Danang kira-kira untuk sesi pertama nih? 3 orang pertama, baik 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Perkenalkan namanya, Ibu dari mana, mau bertanya soal apa? Jangan tanya soal BPJS ya Bu. Ya silakan Bu. Enggak maksudnya. Oh, bukan. Jadi dalam penelitian, Ibu catat ya, saya mau catat di buku atau di kertas. Silakan Bu. Itu apa nanti hilang. Itu apa? Silakan. Oke, catat ya semuanya ya yang mau tahu dari penelitian ini. Manusia itu punya 6 emosi negatif. Positifnya cuma 3. Jadi untuk kita bisa bahagia, kita memang kudu upaya kenceng banget, karena kita selalu digempur perasaan emosi negatif daripada positif yang jumlahnya cuma 3. Emosi yang paling dasar negatif namanya apatis. Catat.
Lucu ya Kak Tika ya? Sound the ship. Jadi kalau mengganti kata jangan apa dong? Akuin. Diakuin aja bahwa kita mengaku bahwa kita lagi tidak baik-baik saja. Jadi jangan ditolak, jangan didinai. Akuin. Bahasa Indonesia itu disebutnya gini Bu, embrace it. Dipeluk, diterima, diakuin. Oke? Karena manusia itu tidak pernah stabil emosinya. Ibu teh pernah berduka ditinggal orang yang dicintai meninggal teh? Pernah? Masih bisa makan teh? Masih bisa makan dong? Buktinya masih hidup. Iya, tapi waktu itu dipaksa makan dengan gak ada rasanya tuh makanan, tapi masih bisa makan. Artinya di saat kita yang hancur lebur saja, kita masih punya kemampuan untuk menelan. Oke ya. Maka naik nih si apatis menjadi stadium nomor 2. Habis apatis namanya sedih. Nama emosinya sedih. Sedih itu hanya sembuh soal waktu. Gak ada orang yang bisa menyembuhkan kesedihan kita. Hanya waktu yang bisa menyembuhkan kesedihan kita. Oke? Di atas sedih ada yang namanya takut. Habis sedih timbullah takut. Makanya nih, Ibu punten saha namina Ibu Sami. Kalau aku bilang, Bu Sami, aku takut. Bu Sami tidak bisa bilang sama saya, jangan takut ya Mas. Maka saya turun lagi jadi sedih. Makanya orang takut keluar air mata. Nangkep gak ini pada itu? Jadi mesti gimana? Hadapi saja ketakutan. Contoh yang takut tadi ya. Takut karena belum bisa baca, disuruh sama bapak ibu guru baca di depan kelas kenceng-kenceng lagi. Ya takut. Bagaimana mengatasi takut? Belajar apa yang ditakutkan. Contohnya tadi baca ya, analoginya baca. Maka takut ketika dihadapi dengan belajar, dia jadi naik menjadi rakus. Hawa, rakus. Oke? Contoh yang baca tadi ya Bu. Lihat deh, orang yang rakus baru bisa baca, baru selesai dari rasa takut, semua dibaca. Sampai iklan sedot WC dibaca kencang-kencang yang dipaku di pohon. Betul apa Pak? Yang listrik. Jadi, yang listrik harus dipaku Pak. Dilem. Lem. Sama pada itu ya. Jadi, jangan marah ya Bapak, Ibu, sama orang yang ngomongnya gede. Dari penelitian karena dia baru bisa. Enggak loh. Karena orang yang udah lama bisa, kecenderungannya diam dan mengamati, bukan ngoceh kenceng-kenceng. Ngerti ya? Oke, naik lagi. Nah, habis kampus naik
betul ya? Begitu juga orang yang rakus, dia insecure, gak nyaman, makanya semuanya diambil kan? Makan, apa karena dia insecure, dia gak merasa dirinya berharga. Begitu juga di bawahnya, apalagi apatis, sedikit lagi dia bunuh diri, dia gak punya harga diri. Masuk yang sombong, udah nih selesai, level emosi negatifnya selesai. Sesudah sombong, baru dia positif, dia semangat mengajar, dia naik lagi sesudah dia menyelesaikan semangat, dia menerima apapun hasilnya, karena Tuhan tidak pernah diskusi sama kita untuk menentukan takdir kita, suka-suka Tuhan. Jadi dia menerima. Dan level emosi nomor 9 yang paling tinggi disebut dengan damai. Bahasa spiritualnya, damai itu adalah ikhlas, Ibu, Bapak. Pantas saja orang ikhlas nilainya lebih tinggi daripada si ahli ibadah, karena dia tidak pernah bertanya kenapa saya. Oke? Nah, balik lagi ke pertanyaan itu. Kalau ibu sudah tahu labelnya apa nama emosi yang lagi ada, kalau dia namanya artinya ada di daerah negatif, ibu gak boleh ngomong. Karena kalau bapak ibu ngomong, pasti yang keluar omongannya jelek. Kapan boleh ngomong? Kalau udah positif. Ya udah deh, aku nulis, boleh nulis, tapi buat konsumsi pribadi. Gak boleh nulis di sosial media. Karena zaman sekarang itu zaman pamer. Bukan hanya pamer kekayaan, kemesraan, anak, dan segala macam, tapi juga pamer emosi. Contohnya, ibu sama saya lagi berantem. Ibu nulis nih di Facebook, kayaknya wajah-wajah ibu mah wajah Facebook ya, bukan wajah Instagram gitu ya. Ibu nulis di Facebook, ibu tidak nulis nama saya Syahnas Haq, ibu nggak nulis. Apakah ibu pikir saya buta huruf? Saya baca. Kalaupun saya nggak baca, saya bersahabat sama Prof. Kokom. Jadi pas Prof. Kokom nulis, kebaca tulisan ibu di Facebook sama Prof. Kokom di screenshot, nggak dikirim, ditanya dulu sama Prof. Kokom. Nas, lu lihat nggak? Itu ibu nulis loh mengenai kamu. Oh, coba lihat. Udah dihapus. Tenang, aku udah simpen. Nih, aku kasih. Yang tadinya kita berantem berdua jadi bertiga. Jadi sekelurahan. Mulut itu sumber penyakit, sayang. Kalau nggak salah ngomong, salah makan. Bener ya, yang kalau salah makan ada obatnya, kita berhenti BAB, beres. Tapi kalau salah ngomong itu kayak paku di tembok, pakunya dicabut, bolongnya masih ada. Perbaiki interaksi ibu di rumah bersama pasangan, anak-anak, kakak adik, orang tua kalau masih ada siapapun. Karena Anda di kelas, Anda di sekolah, Anda di luar kerja, cerminan Anda di rumah. Kalau Anda adalah manusia yang solutif, Mak, di rumah, pasti di sekolah ditunggu kedatangannya. Kemana sih? Gak datang-datang. Apa anak-anak muridnya juga gitu? Kemana aja sih telat? Begitu. Tapi kalau ibu, bapak di rumah jadi sumber penyakit, percayalah, di sekolah, di tempat kerjaannya suka dapat kiriman. Kadang ada paku, rambut, bunga katil, nah begitu. Sangat. Ini walaupun bercanda, ngerti nggak maksudnya?
positif, lakukan hal yang hobi. Lakukan aja, nanti hatinya menjadi nyaman. Sesudah nyaman, baru bertindak lagi. Jangan ngomong ya, nanti nyesel kalau lagi marah ya. Jangan. Kita suka begini, aduh kenapa kayak begitu tadi, aduh kenapa ya. Gitu kan suka nyesel ya. Jangan cepat bereaksi ketika emosi Anda tidak stabil. Kasih. Iya, beri tangan buat Sang Mas Hak ya, sudah panjang lebar memberikan jawaban tadi Bu, sudah cukup ya. Oke, karena mohon izin karena Prof Kokom harus ke bandara, jadi saya minta Prof untuk memberikan sedikit closing statement. Oke, setelah ini kita akan berfoto bersama, baru pertanyaan mengenai William nanti akan dijawab. Silakan Prof. Apa closingnya? Bapak dan Ibu, terima kasih sekali atas penerimaannya, karena ini adalah kita keluarga. Dan Bapak dan Ibu, karena sudah kenal Komaryatus Sholihah, Kak Sanas, kemudian Kak William, Pak Ketum dan semuanya, kalau nanti di surga tidak ada nama Komaryatus Sholihah, Komaryatus itu, dan mungkin doa itu juga bergabung. Itu poin utama. Kemudian yang kedua, ayo kita sama-sama mengingat hakikat takdir sebagai itu. Yang ketiga, sesuai dengan fitrah manusia, ayo kita menebar kebaikan. Apa kelihatannya? Yang ketiga, ciptakan kebahagiaan. Jangan menunggu kebahagiaan. Itu poin yang utama. Yang kelima adalah apa? Harus berdamai dengan takdir. Kenapa harus berdamai dengan takdir? Karena dengan damai takdir itu akan menjadi indah. Kelihatan yang dikasih Tuhan itu negatif. Suatu saat kita baru menyadari itu yang terindah. Jadi terima kasih Bapak dan Ibu atas penerimaannya. Salam hormat, mudah-mudahan sehat walafiat. Mohon maaf salah bersilap. Terima kasih terutama Pak Suja yang tidak boleh mengajar. Itu terima kasih. Kita semua adalah orang hebat, dikumpulkan dengan orang-orang yang hebat. Terima kasih. Mohon izin Prof untuk berfoto bersama dulu, mungkin Pak Ketum mendampingi. Oke, bagaimana tag? Hidup. Yang satu tulisannya dorong, yang satu tulisannya tarik. Kita dari luar mau masuk ke dalam. Secara naluri pilih yang mana? Dorong. Alasannya apa sayang? Gampang. Lebih gampang, pintar. Apalagi? Energinya lebih sedikit. Apalagi? Bisa ditendang. Bisa nyampi, pintar, banget, jenius. Jadi kalau tangannya penuh, ada tangan, ada tas, buku, laptop, kita bisa pakai bahu atau pakai kaki, betul ya? Ditendang kan? Kalau kita supaya mudah dicintai sama orang, begitu cara. Pakai filosofi daun pintu. Dorong diri kita masuk di posisinya dia. Masuk ke bagian kepala. Berpikir dengan cara dia berpikir. Kita tahu lingkungannya seperti apa, sehingga mengisi isi otaknya. Background sekolahnya apa nih? Karena ngomong sama anak SD dengan lulus kuliah beda kan caranya. Dorong kita masuk ke bagian kedua, yaitu perasaannya dia. Kita mesti tahu emosinya dia lagi positif apa negatif. Bagian ketiga, dorong diri kita untuk paham banget bagaimana cara dia bertindak. Hal yang mudah adalah begini, semuanya punya buah hati kan? Kalau kita pakai filosofi tarik, sama kayak
pintu mesti mundur dulu kan? Kalau nggak jempol kakinya kejepit. Kalau kita narik orang di posisi kita berpikir dengan cara kita berpikir, dia mesti paham perasaan kita dan dia mesti nurut apa yang kita mau sebagai tindakannya. Pasti ada kemunduran hubungan Anda dengan dia. Makanya kita suka dilawan sama anak kita. Saat kita ngomong sama anak-anak, jadilah anak-anak, begitu kan? Iya. Nah, lakukan itu Pak. Maka yang ilmu yang tadi Bapak sampaikan ditambah filosofi daun pintu, maka insya Allah dimanapun Bapak ada, Bapak itu selalu solutif dan tidak menghakimi orang. Karena Tuhan itu sangat suka perbedaan Pak. Kita tuh suka kayak Tuhan kecil, disikat semua sama, nggak boleh. Kita mesti jadi tukang kebun. Guru itu tugasnya mesti jadi tukang kebun. Tukang kebun yang cerdik tahu potensi anaknya, tahu karakteristik tanaman. Jangan kayak tukang kayu. Kalau tukang kayu akan memahat kayu sesuai apa yang di kepalanya, maunya begini, begitu. Jadilah tukang kebun. Tukang kebun yang hebat tahu ini tanamannya mesti di depan, di tengah, apa di belakang. Mesti dikasih mataharinya kencang, apa sayup-sayup. Mesti dikasih air ciprat, apa mesti dibrotol. Karena kaktus dan lotus penanganannya beda. Tapi di tangan tukang kebun yang bijak, maka itu sama indahnya. Di kebun kita, di tempat bermain Anda yang disebut dengan kelas. Ruang kelasan itu ruang bermain Anda. Ruang itu ruang beribadah Anda. Lagi ya, tambah ilmunya ya. Tips praktis. Bapak Ibu, kalau ada yang nanya, kalau ada muridnya yang nanya, jangan didatengin. Karena kalau datengin, maka pertanyaan itu hanya milik berdua. Yang lain berisik, betul apa enggak? Agak menjauh supaya dia lebih kencang suaranya buat bertanya. Maka pertanyaannya menjadi milik sekelas. Nangkep apa enggak? Habis itu jangan langsung dijawab, lempar lagi. Coba Ananda Budi, generik banget ya namanya Budi atau Wati. Bambang. Coba Ananda Budi itu Iwan tanya. Coba menurutmu jawabannya apa saya? Dari satu kelas itu otaknya berpikir semua. Itulah belajar hidup. Merdeka belajar adalah gak boleh ada guru yang bilang muridku bodoh. Mereka mengatakan muridku belum bisa. Karena kalau misalnya Anda bekerja melaksanakan misi jiwanya pengen bikin anak pintar, percayalah Anda akan kecewa. Karena setiap orang itu kecepatannya berbeda. Jangankan anak-anak, kita juga berbeda kok, iya kan? Jadi nama amalu dunia, niatnya itu adalah bikin anak ini hidupnya lebih baik, bahwa bagaimana dia di masa depan, semoga dia dapat ridhonya, gitu. Nggak ada jaminan anak yang belum pinter maka masa depannya suram banget. Banyak banget teman-teman saya yang kayaknya madesu, tau kan madesu? Masa depan suram gitu ya. Sekarang jadi orang yang bolak-balik malah membantu guru-guru yang lagi sakit, termasuk juga ngebetulin sekolah yang udah doyot. Sementara teman-teman saya yang pinter nggak tahu tuh kemana. Ya tahu sih, tapi mereka nggak mau tahu gitu loh. Jadi ini perlu direnungkan.
untuk membuat anak menjadi baik. Di Indonesia, pedagogiknya kita mencetak anak pintar, bukan anak baik. Karena anak disuruh menghafal supaya cepat bisa. Tapi jarang banget guru yang mau untuk melakukan atau paham dan pemahamannya, maka dia akan melakukan praktik baik. Terima kasih, selamat berjuang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sekaligus closing statement ya dari Sanasa. Tapi ada satu pertanyaan lagi. Mohon maaf, sesi pertanyaan sudah ditutup. Tadi satu penanya lagi yang mau bertanya, boleh yang terakhir ya. Mohon maaf, silakan Ibu boleh maju. Kali ini saya nyamperin Ibu. Tadi kan yang nanya nggak boleh nyamperin karena mic-nya saya pegang. Terima kasih. Saya dari Bali. Pak Asyanas, karena saya juga sempat. Saya tahu jalan Pak Asyanas dan maaf ya. Seperti Pak Asyanas itu masih SMA, jadi namanya semua ya. Saya mengatakan gitu. So, saya paham bahwa saya masih jadi